Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan musik serta bass yang paling padu amat, kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys. Dengan harga 3 juta rupiah, Skull Candy Crusher Evo, serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian. Dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys. Jangan lupa mendapatkan headphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini hingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa sih yang positif bakal kita sikat terus ya. Yes, kita akan memberikan kalian satu edukasi ya, nggak kiralah kepada siapa yang udah tahu ataupun yang belum tahu ya. Sebenarnya bagaimana Indonesia memilih bahasa resminya ya, ini daripada orang Indonesia sendiri ya. Harusnya kita banyak dengar beberapa versi lah ya, daripada betul. orang luar juga ada, daripada lokal juga ada. Maksudnya ya. sekarang ini kita coba mengedukasikan diri kita juga Iya. tentang bagaimana sebenarnya bahasa itu dipilih, ataupun kita ada pendapat lainnya juga. ya, mungkin kita akan dengarkan sesuatu yang sangat simple dan teliti ya daripada abang ini ya. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal melihat dalam 3, 2, 1 and Indonesia merupakan negara berbilang bangsa, berbilang kaum, dan berbilang bahasa. Kalau kita berbicara bahasa daerah yang ada di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mencatat ada sekitar 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia, dan perlu dicatat bahwa angka ini didapat dari 2.560 daerah pengamatan. Artinya, faktanya bahasa daerah yang ada di Indonesia jauh lebih banyak daripada itu, mengingat di Indonesia ada sekitar 18.000 pulau. Pertanyaannya, dari sekian banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, mengapa bahasa Indonesia yang lahir daripada bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan? Mengapa bukan bahasa Jawa? Kita flashback sedikit ke sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Karena Jawa itu lebih ramai ya kan? Betul. Majoritinya ialah orang Jawa. Orang Jawa. Tapi nggak menggunakan bahasa Jawa, benar juga ya. Jadi kenapa? Apa faktanya itu guys? 8 Oktober 1928 atau 17 tahun sebelum Indonesia merdeka, diadakan Kongres Pemuda II. Kongres ini dihadiri oleh puluhan perwakilan golongan masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara dengan berbagai macam latar belakang, budaya, suku, ras, golongan, dan sebagainya. Kongres ini menghasilkan sebuah gagasan penting yang menjadi pondasi persatuan Indonesia. Gagasan ini kami sebut sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda terdiri dari 3 poin, di mana poin pertama berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Poin yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Poin yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda inilah yang menjadi pondasi penting persatuan Indonesia yang begitu beragam ini, yang begitu kompleks ini. Nah, di poin yang ketiga disebutkan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Kembali ke pertanyaan di awal. Dari sekian banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, mengapa bahasa Indonesia yang lahir daripada bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan? Mengapa bukan bahasa Jawa? Padahal bahasa Jawa pada saat itu dituturkan hampir sebagian besar penduduk Indonesia. Disinilah betapa visionernya para konseptor Sumpah Pemuda pada waktu itu ketika merumuskan pondasi penting persatuan Indonesia. Mereka bisa melihat masa depan Indonesia bahwa untuk bisa menyatukan negara Indonesia yang begitu kompleks ini, yang begitu beragam ini dari segi suku, budaya, ras, golongan, bahasa, dan sebagainya, itu tidak sesederhana memilih satu suku mayoritas sebagai identitas negara, termasuk bahasa, karena ini tidak sejalan dengan semangat persatuan. Untuk itu, bahasa Jawa tidak dipilih sebagai bahasa persatuan, dan yang dipilih adalah bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang lahir daripada bahasa Melayu. Dan seperti yang kita ketahui,
Pada waktu itu, selama ratusan terakhir, bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca, nggak cuma di Nusantara, tapi di seluruh Asia Tenggara, di mana bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan. Dan 17 tahun kemudian, sejak Kongres Pemuda II atau pada tahun 1945 ketika Indonesia merdeka, bahasa Indonesia semakin lagi dikukuhkan sebagai bahasa persatuan, di mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dan terbukti, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat sukses untuk bisa menyatukan masyarakat Indonesia yang begitu beragam ini, yang begitu kompleks ini. Dan saya sebagai warga Indonesia yang hidup di zaman sekarang merasa sangat bersyukur bahwa our founding fathers memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Karena sekarang it doesn't matter whether you are from Java, whether you are from Kalimantan, whether you're from Sumatera, Papua, Sulawesi, when we meet in person, we can push aside for a while our ethnicity backgrounds because we are Indonesians, we speak the same national language which is bahasa Indonesia, and we have a strong identity as Indonesian. Bhinneka Tunggal Ika, unity and diversity, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga. Dan gak cuma itu, saya sekarang bisa berbicara di sini di ML Studios dengan bahasa Indonesia, and you guys in Malaysia can still understand me. I think that's amazing, isn't it? Sekian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini bilangnya dia sekarang berada di ML Studio, yaitu channelnya Malaysia ya, tetapi aku juga berbahasa Indonesia, tapi dalam masa yang sama kalian juga memahami apa yang aku bicarakan. Maksudnya bahasa Indonesia itu difahami, itu yang kita pengen mau ya. Difahami oleh seluruh pelosok dunia juga guys. Itu yang paling penting. Benar-benar. Walaupun bukan orang Malaysia ya, tetapi cara berbahasanya, bicaranya sangat lantang guys ya. Kita orang rasanya ini adalah gimana ya, pembentukan bahasa itu dan juga pembentukan negara Indonesia itu, mereka mempunyai Sumpah Pemuda. Itu yang membuatkan aku wah, luar biasa sekali ya, bisa kumpulin semua orang yang dari daerah ya, ketua-ketuanya, dan juga membuat satu pernyataan dan juga membuat satu Sumpah Pemuda ini ya, untuk menyatukan seluruh Indonesia. Itu yang Bang Suryadi bilang tadi. Bahasa, agama dan semua yang ada di Indonesia itu terlalu kompleks guys. Jadi ini adalah salah satu cara yang terbaik. Gitu. Itu yang membuatkan orang Indonesia itu dikenal sebagai barbar, bareng-bareng nih. Apa aja kekompakan, keseruan ya, semua ya disikat mereka guys. Itu. Jadi guys ya, inilah ya, inilah sebenarnya edukasi ya, informasi yang sangat-sangat bagus yang untuk kita dengerin ya. Kenapa ya bahasa Indonesia itu digelar sebagai bahasa Indonesia walaupun punya ya 700 lebih ya bahasa di Indonesia. Nah, jadi gimana pendapat kalian? Sila komentar di bawah seperti biasa ya, kita ingin dengar. Dan kalian sebenarnya bangsa apa? Nah, maksud aku itu dari etnik apa, budaya apa ya? Adakah kalian rasnya mana? Ya, rasnya mana, kita ingin tahu ya. Jadi komentar seperti biasa, insya Allah nanti kita baca. Jadi guys, mungkin itu saja untuk kali ini baca ya. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk dirasi, just comment down below beserta dengan insya Allah kami coba yang terbaik untuk menyaksikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.